Ya, baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, kemarin-kemarin kan beredar kabar kalau purnawirawan TNI yang mengusulkan untuk menggulingkan Gibran. Tapi purnawirawan yang ingin menggulingkan Gibran itu bukan semua purnawirawan di Indonesia ini ya. Hanya secuil. Mungkin kalau dikira ya sampai 1, 2, 3, 4. Ya mungkin hanya 4 purnawirawan. Aduh parah, bisakah kalian menggulingkan Gibran? Ya. Nah, di sini dukung Prabowo. Agung Wiranto berkumpul dengan purnawirawan TNI Polri ya untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Waduh, kena mental lah ya purnawirawan yang sebelah sono ya kan. Purnawirawan yang sakit hati. Nah, ini baru purnawirawan yang sebenarnya ya kan, mendukung pemerintahan yang sah. Ini baru purnawirawan. Aduh, dan nanti ada juga video-video yang menarik ya guys. Pokoknya tonton video ini sampai selesai. Dan sebelum kita mulai jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan langsung saja sambil kita tonton, sambil kita komentari. Ini dia videonya. Nah, pernyataan sikap bersama Pepabri, LPRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, dan Perim. 1. Wadah purnawirawan TNI Polri yang resmi adalah Pepabri, LPRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, dan Perim. 2. Soliditas TNI Polri merupakan jaminan bagi tetap tegaknya dan utuhnya NKRI. Oleh karena itu, diperlukan konsolidasi yang terus-menerus. 3. Purnawirawan TNI Polri walaupun sudah purna tugas, tetapi belum purna pengabdian, tetap berpedoman pada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan Tribrata, sehingga purnawirawan TNI Polri tetap setia dan taat kepada konstitusi. 4. Purnawirawan TNI Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan Asta Cita. 5. Purnawirawan TNI Polri mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung kelancaran pembangunan nasional. Ini baru purnawirawan TNI Polri yang sesungguhnya, yang tidak sakit hati ya kan guys. Beda yang dengan TNI purnawirawan yang sebelah sono itu. Yang itu sakit hati, ya sakit hati, kecewa karena kalah Pilpres kemarin. Kalau yang ini ya betul-betul purnawirawan yang mendukung keberlanjutan pemerintahan yang sah. Ya. Aduh. Masih ngotot pengen ngeleserkan Gibran. Waduh, hadapi dulu ini purnawirawan yang sesungguhnya. Bagaimana? Pak Jokowi diserang lah, inilah. Bukan Pak Jokowi aja, ibu juga diserang. Ini apa ini? Ya kan? Apa? Tapi aku lihat beliau senyum aja tuh, Pak Jokowi itu. Beliau senyum aja. Karena itu yang ingin berbakti, yang ingin mengabdi, yang ingin berbuat untuk bangsa dan rakyatnya, tidak ada tempat untuk perasaan pribadi. Ramai di media sosial penampakan baru wajah seorang Jokowi yang wajahnya penuh dengan flek hitam, kerutan, nampak tua, ada bintik-bintik dan seperti seolah-olah gemetaran. Dan tentu wajah Pak Jokowi ada kerut-kerutan di wajah, nampak tua. Itu karena Pak Jokowi selalu pernah memikirkan negara ini selama 10 tahun. Nah, engkau ya, kamu ya, mukamu kerut-kerut kayak gimana gitu, nampak tua, nampak kodoh ya kan. Memikirkan apa? Mungkin memikirkan untuk makan besok. Kalau Pak Jokowi ya pantaslah keriputan ya, wajahnya apa, keningnya berkerut ya, karena sudah memikirkan negara kita ini selama 10 tahun ya, bagaimana cita-cita bangsa ini akan terus berjalan ataupun membangun Indonesia ini, bagaimana caranya untuk membangun Indonesia ini supaya
semakin makmur gitu ya kan. Kalau kalian kan kerut wajah kalian itu karena kebencian kalian itu tidak hilang-hilang. Ada parah ini. Siapa sih namanya ini? Aku lupa guys. Ternyata Tifa ini sudah melakukan aksi-aksi bersama HTI, FPI untuk menggulingkan Pak Jokowi. Sudah 4 tahun katanya, 3 tahun 4 tahun bersama FPI dan HTI. Ini ya video yang tadi kita tonton. Ini video setelah selesai seminar untuk penggulingan Bapak Jokowi. Setelah kasus di penjaranya si Bambang Tri. Jadi mereka ini di seminar ini membuat strategi bagaimana agar Pak Jokowi bisa digulingkan. Kalau Pak Jokowi nggak mau turun, mereka mau paksa. Jadi si Tifa ini salah satu nih, salah satu orangnya ini, ya, yang ngotot pingin Pak Jokowi itu tergulingkan. Kunjung mengkerucut gerakannya. Kalau kita sudah mengerucut, ini sudah mengerucut ini. Momentum. Ini sudah ada pemantik. Cuma tiga koordinasi, konsolidasi, dan kita akan extend. Itu saja. Jadi jangan putus asa. Tindakan yang sebenarnya mereka ini ya kita tahu sendirilah latar belakang mereka ini ya kan. Kelompok yang selalu demo-demo setiap hari gitu ya kan. Semenjak ya dibubarkan FPI dan HTI, muncullah mereka-mereka ini. Nah, kita bisa disimpulkan ya kan guys, kalau mereka-mereka ini sebenarnya ya kelompok-kelompok HTI dan FPI yang masih sakit hati dengan Pak Jokowi karena ya ormasnya dibubarkan oleh Pak Jokowi. Intinya itu saja lah ya kan guys. Tapi sekarang kalian lihat Tifa menangis, merengek-rengek. Pak Jokowi ikhlas kau mempenjarakan ibu rumah tangga ini. Ya ikhlas dong. Masa enggak? Bodoh. Oke nih, Roy Panci. sangat tidak pantas dilakukan ya oleh Wapres kita. Saya izin untuk mulai hari ini juga menyuarakan bahwa saya sangat mendukung juga upaya pemakzulan yang dilakukan oleh Purnawirawan. Bukan karena fufafa yang itu terbukti, tapi Wapres kita itu mengikuti akun judi online. Bukan hanya satu, saya temukan 3 akun judul. Jadi dari 640, ini silakan di-quote, 640 yang dia follow, jadi dia tuh hanya memfollow 640, 3 diantaranya akun judi online. Intinya Roy Suryo ini udah nggak tahu lah kelewatan gimana sakit hatinya ya. Kayaknya karena sudah dipenjara gara-gara kasus, ya pernah kalian tahu sendiri lah ya kan. Aduh gimana ya guys. Sekarang seolah-olah ingin menuduh Pak Gibran ini main judi slot. Aduh, parah sih Roy Panci. Aduh, otaknya ditaruh di mana guys, ya kan? Katanya ya si Mas Gibran ini mengikuti akun IG-nya judi slot gitu ya kan. Dan si Roy berhalusinasi kalau Mas Gibran ini kayaknya main slot gitu. Kan nggak mungkin ya kan, masa Mas Gibran main slot? Aduh, mungkin Roy Suryo yang main slot. Iya iyalah, kayaknya aku percaya ya kalau kita lihat dari raut mukanya Roy Suryo itu kayak matanya itu kayak orang kurang tidur gitu ya kan, agak cengkong gitu ya, ada lingkaran hitam di tepi matanya ya kan, kayaknya selalu bergadang untuk main slot gitu ya. Aduh, para cecungut ini ya guys ya. Para sampah-sampah negara ini. Ya, aku berani bilang sampah negara ya, karena apa ya? Mereka nih koar terus ya ingin menyalahkan ya keluarganya Pak Jokowi. Sebenarnya ya kata Pris Alorboy, mereka ini sebenarnya koar menyalahkan Pak Jokowi, mungkin ijazah palsunya Pak Jokowi katanya ya kan. Sebenarnya tujuannya satu, ingin menggulingkan Pak Prabowo dan Anies lah menjadi presiden. Tai, ya, tai aku bilang. Aduh, gimana ya kan? Sebenarnya kita sudah kehabisan kata-kata untuk gimana ya mencaci maki mereka ya. Waduh, nggak tahu lah guys ya, karena udah gimana, terutama Roy Suryo ini ya kan, selalu semuanya diteliti. Fotonya pun mau diteliti katanya, foto ijazah wisuda Pak Jokowi. Sampai sekarang nggak diteliti itu. Nggak keluarkan hasilnya, penelitiannya. Kan memang bodoh nih.
Sebenarnya mereka-mereka ini guys, ya aku yakin mereka-mereka ini tahu kalau Pak Jokowi benar-benar lulusan UGM, tapi ya karena dulu dianggap Pak Jokowi ini nggak akan melaporkan mereka. Jadi senang, suka-suka hatinya menuduh Pak Jokowi macam-macam ya kan. Tapi setelah dilaporkan ada yang nangis. Ada yang nangis. Roy Suryo panik ya. Mungkin mereka-mereka sekarang ini bisa tertawa, tersenyum ya, terbahak-bahak ya. Tapi nggak lama lagi mereka bakal masuk bui dan membusuk di penjara. Udahlah guys ya. Apa mulu tanggapan kalian guys? Silahkan komen. Kalian mau caci silahkan. Terserah. Kenapa saya bilang gini guys? Ya karena orang yang kita dukung selalu dicaci maki, dihina, difitnah. Masa kita diam aja ya? Nggak mungkin ya kita diam terus lihat Pak Jokowi dicaci maki, dihina, difitnah. Ya setidaknya kita bisa buat konten seperti ini untuk membela Pak Jokowi karena sudah memimpin Indonesia 10 tahun dan perubahan Indonesia selama 10 tahun ini sangat luar biasa. Dulu kita dipandang hina oleh negara tetangga-tetangga kita karena kita tidak pernah ya ada kereta api cepat ya, MRT, LRT kita nggak ada gitu. Semenjak adanya Pak Jokowi terbangunlah MRT, LRT, jalan tol semakin banyak. Jadi kalau kita di luar negeri itu tidak dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain sekarang ya. Beda sebelum Pak Jokowi memimpin. Wah, kita lihat negara orang ada MRT, LRT, waduh. Aku berpikir, kapan ya Indonesia bisa punya kayak gini? Kok masih pakai kereta jadul gitu? Tapi setelah Pak Jokowi memimpin, kereta api cepat gitu ya kan? Ya nggak punya ya, negara sebelah kita, tetangga-tetangga kita nggak punya. Kita udah punya. Aduh, itulah ya bodoh-bodohnya orang ini. Oke lah guys, apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.